Proposal perdamaian yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendapat sambutan baik dari sejumlah pihak. Namun, dalam hal ini, Hamas tak diikut-sertakan selama perundingan atau diajak berkonsultasi. Padahal selain Tel Aviv, Hamas juga menjadi pion penting dalam rencana tersebut. Hamas pun belum memberikan respons dan menyatakan akan mempelajari proposal tersebut usai menerimanya. Lantas, bagaimana jika Hamas menolak atau negosiasi perdamaian berlangsung lama? Simak selengkapnya dalam video berikut. Semua pihak memang telah menyetujui dan mendukung proposal perdamaian yang disampaikan Trump. Namun, Hamas sebagai pihak krusial justru tidak menandatangani atau bahkan diajak berkonsultasi atas proposal tersebut. Kesepakatan apapun yang tidak disetujui kelompok ini pun tidak akan terwujud. Ada banyak hal yang bisa terjadi apabila Hamas menolak atau membutuhkan waktu lama untuk negosiasi. Jika hal itu terjadi, maka IDF diperkirakan akan terus mengambil alih separuh wilayah kota Gaza yang telah diambil alih sekitar 50% dan lebih banyak lagi bangunan di area tersebut. Selain itu, sekitar 800.000 dari 1 juta warga sipil Palestina yang berada di sana telah dievakuasi beberapa minggu lalu. Sementara, tersisa sekitar 200.000 warga yang sulit keluar atau memilih bertahan. Resiko lainnya adalah dampak terhadap para sandera. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir menentang invasi terbaru ke kota Gaza karena akan membahayakan sebagian sandera Israel yang tersisa. Hingga kini, operasi IDF belum menewaskan sandera meski ada ribuan serangan udara dan operasi darat. Resiko juga tetap tinggi apabila pertempuran makin intens. Di lain sisi, kerugian yang dialami tentara Israel masih minimal, tetapi jauh dari kata nol dengan adanya kasus infiltrasi Hamas. Melansir Yerusalem Post, Tel Aviv perlu menemukan taktik baru dan lebih baik untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Selain itu, Tel Aviv pun akan mendapat dukungan penuh Amerika Serikat untuk menuntaskan tugas melawan Hamas jika Hamas gagal memenuhi perjanjian atau menolak menerimanya. Rencana perdamaian 20 poin yang diumumkan Trump hampir memenuhi ekspektasi. Proposal itu menjadi upaya berani untuk mengatasi masalah yang perlu diselesaikan jika perdamaian abadi di Gaza ingin terwujud. Namun, kelayakan rencana dan seberapa besar kemungkinan rencana berhasil masih menimbulkan pertanyaan. Ada beberapa alasan yang menimbulkan kekhawatiran proposal perdamaian baru Washington untuk Perang Gaza. Pertama, saat ini tidak ada rasa saling percaya di antara kedua belah pihak. Beberapa aspek rencana tersebut sangat samar dan memicu adanya resiko besar kedua belah pihak bisa saling menuduh mengingkari janji. Kedua, rencana perdamaian tidak simetris. Kesepakatan ini lebih menguntungkan Israel daripada Hamas. Pada dasarnya, Hamas diminta untuk menyerahkan semua sandera Israel yang tersisa dan semua senjata secara bersamaan sehingga Hamas sepenuhnya tidak berdaya. Hamas, dengan kurangnya kepercayaan terhadap Israel dan Netanyahu, mungkin khawatir pemimpin Israel bisa menggunakan upaya terkini sebagai kesempatan untuk menyerangnya lagi tanpa khawatir akan melukai para sandera. Selain itu, kelompok Palestina ini juga tak diundang untuk merundingkan ketentuan perjanjian, justru dihadapkan dengan desakan menerima ketentuan tersebut. Ketiga, detail penting tidak ada. Proposal perdamaian ini sangat tidak jelas. Hal itu seperti pasukan stabilisasi internasional yang akan menggantikan militer Israel setelah mereka menarik diri dari Gaza.
Negara mana saja yang akan berpartisipasi pun belum jelas. Misi ini jelas akan menimbulkan bahaya bagi personel yang terlibat. Selain itu, tidak ada juga kerangka waktu dalam rencana reformasi otoritas Palestina terkait rincian apa saja yang termasuk dalam reformasi tersebut. Keempat, tidak ada penyebutan tentang tepi barat. Dalam persoalan ini, tepi barat menjadi titik api. Di wilayah ini, kerap terjadi perselisihan dan bentrokan setiap hari antara pemukim Israel dan penduduk Palestina, kemungkinan besar akan semakin memburuk. Dari itu, tepi barat seharusnya menjadi pusat penyelesaian menyeluruh antara Israel dan Palestina. Kelima, kabinet sayap kanan Israel masih menjadi hambatan. Anggota kabinet Netanyahu yang berhaluan kanan garis keras Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir telah mengatakan mereka tidak akan menerima apapun selain penghancuran dan pemusnahan Hamas secara total. Hal ini bisa menjadi pemecah kesepakatan yang paling serius. Bayang-bayang akhir perang akan pupus apabila Hamas menolak atau mengulur-ulur proposal yang diumumkan Washington. IDF juga akan terus memperluas kontrol di Gaza dan tekanan terhadap Hamas akan meningkat. Kesepakatan ini tidak bisa berjalan tanpa Hamas, sehingga Sandra akan menjadi kartu tawar utama. Di samping itu, proposal yang disampaikan Trump juga memiliki banyak masalah di baliknya. Namun, kini semua pihak masih menunggu tanggapan Hamas atas proposal yang diumumkan Trump. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.